Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Juara Batam yang soleh dan solehah? Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran keempat. Insyaallah tema pelajaran kita pada pagi hari ini di pelajaran keempat ialah tentang akhlakul karimah. Nah, ada beberapa akhlak karimah atau akhlak-akhlak terpuji yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ialah sikap jujur, kemudian yang kedua ialah sikap amanah, dan yang ketiga ialah sikap patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 4, yang pertama yang akan kita pelajari ya, pada pagi hari ini di bab keempat ya. Bab keempat ialah tentang sikap jujur. Nah, jujur itu anak-anak, jujur itu mujur, yang berarti orang yang jujur itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, apa itu sih jujur? Jujur itu ialah kita mampu menyampaikan serta mampu mengatakan suatu hal itu dengan benar ya. Jujur adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Walau tentu sangat berat perilaku jujur itu kita lakukan, tapi ketika kita jujur, itulah kita benar-benar sebagai orang yang benar-benar soleh, benar-benar baik. Karena jujur itu sangat penting. Ketika kita jujur, maka orang-orang itu akan percaya kepada kita. Orang-orang akan menghargai kita, sehingga kita banyak dicari oleh banyak orang. Nah, jujur ini juga termasuk perilaku yang terpuji. Sehingga apa anak-anak semuanya? Orang jujur itu disayang Allah. Orang jujur itu disayang orang tuanya, disayang teman-temannya, disayang oleh ibu dan bapak gurunya. Nah, anak-anak semuanya, tentu jika kita melatih kebiasaan jujur dari usia dini, dari kecil, maka jujur itu mudah. Namun, ketika dari kecil kita sudah tidak membiasakan untuk berperilaku jujur, berkata jujur, maka jujur itu akan menjadi sebuah kesulitan sampai kita nanti dewasa. Kemudian yang kedua ialah bersikap amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab atas suatu pesan atau suatu tugas yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita amanah, ketika kita menjalankan amanah dari orang lain, maka itulah salah satu bentuk akhlak terpuji yang harus kita miliki. Begitu juga ketika kita tidak amanah, maka kita termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Apabila ia diberi amanah, maka dia berkhianat. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki sifat yang amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Orang dapat percaya dengan kita. Ketika kita amanah, ketika kita menjadi orang yang amanah, orang lain akan mempercayai kita. Nah, anak-anak semuanya, kemudian yang terakhir ialah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru ialah sama orang tua kita. Orang tua di rumah, sedangkan bapak dan ibu guru di sekolah. Dua-duanya harus kita hormati, dua-duanya harus kita patuhi. Di saat apa? Di saat perintah mereka ialah perintah berbuat kebaikan, perintah berbuat yang membawakan pahala, maka itu wajib kita patuhi dan kita taati. Jangan sampai kita membantah kedua orang tua kita, terlebih membantah kedua orang tua serta membantah guru kita. Jangan sampai ketika orang tuanya meminta pertolongan, meminta tolong kepada kalian, jangan sampai berkata tidak. Jangan sampai kalian katakan hal-hal yang demikian, karena itu tentu akan menyakiti hati orang tua kalian. Ketika di rumah, kita harus mengerti apa tugas kita sebagai anak. Membantu orang tua, kemudian kita belajar, itu salah satu bentuk
hormat dan patuh kita kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita perintahkan kita sholat, maka kita sholat. Ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk belajar, maka kita pun belajar. Begitu juga dengan guru ketika kita di sekolah. Ketika bapak dan ibu guru memberikan nasihat, kita dengarkan. Ketika bapak dan ibu guru memberikan tugas latihan kepada kita mengerjakan. Itulah salah satu contoh bentuk bahwa kita patuh kepada orang tua dan juga guru. Kemudian ada lagi contoh-contohnya selain itu. Selain itu, mengucapkan salam, bersalaman ketika berjumpa dengan guru. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Kita salam, kita cium tangannya. Kemudian berbicara dengan sopan santun. Pada orang tua harus berbicara yang sopan santun, lemah lembut. Kemudian menyimak penjelasan guru ketika di dalam kelas. Ketika guru menjelaskan di dalam kelas, anak-anak mendengarkan. Itulah contoh dari sifat taat dan patuh kepada gurunya. Kemudian mengerjakan piket kelasnya. Dan yang terakhir ialah mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru. Pak Pandu memiliki gambar ini tadi sebagai contoh. Nih, berani jujur surga. Orang yang berani jujur balasannya ialah surga. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Nah, itulah salah satu contoh kita ketika kita menjadi orang yang jujur, ya anak-anak semuanya. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada 3 poin yang Pak Pandu sampaikan tadi. Yang pertama ialah kita menjadi orang yang jujur. Yang kedua, kita menjadi orang yang amanah. Yang ketiga, kita menjadi anak yang patuh, taat kepada orang tua dan juga guru. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Pandu mohon maaf. Sampai bertemu kita di sekolah. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.